Assalamualaikum. 我这样带底下是我先生。Wih, jawab malah bengong, Fi. 如果你们准备好了，我们就出发。Ukti, jaga mata, jaga hati. Hei, halo. 5 tahun. Ya. Jadi waktu dulu sama Bu Asma, kita untuk persiapan pertama dari 2020. Karena kondisi pandemi, kita develop berkali ulang terus sama Pak Guntur. Jadi kita pikir ini satu film wajib nonton. Kalau belum mengerti harus nonton 2 kali atau lebih, ya kan? Jadi cari tahu alasannya di dalam filmnya, gitu ya? Betul Pak, biar hafal sekalian Pak ya. Happy birthday to 姐姐，我们先找阿里夫。阿里夫，他从6个月前。 Udah 6 bulan Arif nggak terdaftar sebagai mahasiswa di kampus ini. Tapi bukannya... Walaupun tidak melawak, tapi penonton bisa ketawa. Itu katanya. Saya bisa melihat Ria Ricis yang sangat piawai bahasa Cina. Saya bisa melihat, nggak percaya juga Yasmin sama Baskara ini chemistry-nya bisa oke banget di film ini, luar biasa. Dan ada pemain-pemain itu yang satu yang nyebelin itu cowok itu satu, kalian tahu lah ya, nggak perlu gue sebutin namanya. Itu semua orang tadi saya lihat responnya langsung pada teriak begitu si yang nyebelin itu nongol. Arif. Ada Ferry Salim, Gaby, dan satu pemain yang cukup luar biasa. Ini pertama kali adik kita Vio main film. Pertama kali the first performance ya Vio ya, luar biasa. Itu yang saya yakin bahwa sangat sayang kalau nilai-nilai film ini tidak disiarkan dengan sesuatu yang indah kepada masyarakat. Terima kasih. Kalau baru bayarin kuliahnya dia ya? Wah, makin seru nih. Aku berjanji takkan Rip, kamu tahu nggak sekarang aku lagi di Ningxia, aku mau surprisein ulang tahun kamu. Semakin besar rasa cinta kita sama orang, makin besar. Sebagai penulis tuh ketika difilmkan pasti kita bahagia, sekaligus deg-degan. Deg-degan itu baru terjawab ketika, karena gini, kita difilmkan nih, hasil filmnya seperti apa gitu. Nah, deg-degan itu baru terjawab ketika kemudian kita menonton filmnya. Dan ketika saya menonton film Assalamualaikum Beijing 2 Los Indonesia, draft pertama, draft kasar, saya tuh udah speechless, udah nggak bisa bilang apa-apa. Karena menurut saya kayak semua hal-hal atau rumusan yang baik gitu ya, nggak tahu setuju nggak sih gitu, ada gitu di film ini gitu. Jadi saya pertama terima kasih buat Mas Hartawan yang di tengah-tengah COVID membujuk Asma untuk bikin, waktu itu novelnya belum ada ya, tapi saya udah bikin sinopsis Assalamualaikum Beijing 2 tapi belum berjodoh. Dan Mas Hartawan dengan sabar kita ngobrol, kita draft pertama, draft kedua, draft ketiga, kemudian alhamdulillah kita oke nih, udah oke gitu ya. Dan baru saya tulis novelnya. Saya makasih buat Pak Peter yang sangat sabar dan sangat jujur. Kalau sekarang saya tahu ini Imperial Pictures, ini film kedua ya Pak Peter ya. Ini film kedua, tapi next karya saya akan sangat pengennya bisa ngasih duluan ke Mas Hartawan dan Pak Peter untuk Imperial Pictures insya Allah ya. Kemudian saya terima kasih sama Mas Guntur Suharjanto. Tepuk tangan dong yang meriah buat Mas Guntur ya. Doakan Mas Guntur selalu diberikan kesehatan. Karena tadi saya ngegosipin Mas Guntur sama beberapa pemain ya, dan semua kita setuju. Kita padahal syutingnya ada di situ ya. Kenapa jadinya kok jauh lebih bagus dari ketika kita ya yang dibayangkan. Saya bilang itulah Guntur Suharjanto. Kita ada di situ ngikutin dia selama syuting, tapi tetap terperangah ketika hasilnya muncul gitu. Jadi saya kira saya salah satu orang di muka bumi ini yang saat ini amat sangat bahagia dan amat sangat bersyukur. Dan saya minta, saya titip pada mas-mas media, mbak-mbak di media, ayo film itu bisa menjadi media edukasi yang luar biasa dan kita bisa mengedukasi selera ya penonton film Indonesia. Karena menurut saya film Assalamualaikum Beijing 2 kalau nggak ditonton kamu rugi. Ada juga luka yang bisa dia buat ketika dia tiba-tiba hilang. Maaf kalau aku lancang, tapi sebenarnya kamu mau alaf karena siapa? Idealnya karena Allah. Cek, maaf ganggu istirahatnya, Mira mau kasih mukena. Dengerin gue, mau itu punya film ini sesuatu yang mungkin kalau dibandingkan genre yang lain bisa
hitung dengan jari ya gitu ya. Tapi saya yakin dan kami semua yakin dengan semangat kami semuanya, semoga film ini bisa menjadi warna lagi yang lebih bervariasi untuk film Indonesia sekarang dan mendatang semuanya. Terima kasih. Film ini yang kedua ya, saya mungkin 10 tahun yang lalu saya bikin yang pertama gitu, dan memang dari novelnya Mbak Asma lagi gitu. Cuman menurut saya ini semangatnya berbeda, dengan geografik yang berbeda juga, dengan karakter yang berbeda juga gitu. Tapi secara garis besar kalau dalam film itu namanya big pictures-nya lah kayak gitu, bahwa film ini masih sama sih, bahwa kita mengusung sebuah kebaikan yang pengen kita tularkan kepada semua penonton Indonesia melalui karakter-karakter yang ada, melalui plot dan peristiwa yang ada gitu. Kita mengenalkan lagi gitu. Tantangan saya mungkin udah banyak saya syuting ke luar negeri, jadi saya selalu ngobrol sama Ko-Peter, produser film ini, bahwa kita kesana harus ada sesuatu yang pengen kita sampaikan dan tidak bisa digantikan di tempat yang lain gitu. Dan Mbak Asma juga sangat detail juga untuk menuliskan di novelnya bahwa kenapa kita harus ke Ningxia, kenapa harus kita ke Xi'an, dan itu terjawab di filmnya semuanya gitu. Jadi selain cerita yang menurut kami semuanya bisa menghibur, banyak hal-hal detail yang bisa dapat penonton nantinya melihat, oh ternyata kehidupan Muslim di Ningxia seperti itu ya gitu. Yang selama ini mungkin kurang detail, di sini kita bisa melihat lewat perjalanannya Aisyah dan Mo dan yang lainnya kayak gitu. Perasaan sama lo, dia sayang banget sama lo. Mau nggak jadi imamku? Assalamualaikum, Bu Arif. Apa kabar dengan semua kebohonganmu, Ref? Aku takut kehilangan kamu. Gimana? Ini adalah filmnya Pak Guntur. Saya bangga sekali karena film-film beliau semuanya meledak, dor. Ada suaranya dong. Dor. Terus karena Assalamualaikum Beijing yang pertama tadi Yasmin juga udah bilang bagus banget. Walaupun memang tidak ada keterkaitannya dan filmnya emang beda banget 1 sama 2. Karyanya Ibu Asma selalu booming, boom. Terus yang ketiga ya biar saya nggak nganggur. Begitu. Jadi memang seneng banget sih, apalagi sama Yasmin lagi. Aku selalu suka kalau syuting sama Yasmin tuh karena anteng, tenang, damai. Karena kan dia kalau di lokasi itu suaranya adem, datar. Kalau sama Abang baru nada tinggi. Ya memang berisik kan. Semua tenang di sini kan Bang Ricci. Jadi aku suka kalau sama Yasmin tuh setiap di calling tuh syutingnya sama Yasmin. Oh alhamdulillah tenang, adem. Astagfirullahaladzim. Itu sih, jadi memang karena nggak banyak pertimbangan sih, udah pasti kalau ditawarin sama Pak Guntur, oke, langsung digas gitu. Caranya aku bisa percaya lagi sama kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah, mau kan? Kamu jadi pasangan hidupku. Cinta emang buta, tapi bukan berarti gak pakai logika. Jujur nih, sebelum aku ditawarin film ini, aku tuh nonton film yang ada Yasminnya. Dan aku bilang sama bini aku, sayang kalau aku main film sama cewek cantik ini, enggak, bukan gitu Pak. Ya, setupnya udah dipotong gitu. Gak enak. Jadi aku bilang sama istri, kalau aku diajak main film dan ada dia gimana? Gak apa-apa, tapi kalau misalnya dia suka sama aku gimana sayang? Kata istriku, nggak mungkin. Gitu Pak. Oke. Nah, dibocorin gitu. Tapi yang penting aku selalu nanya sama manajer aku, siapa-siapa jadi yang main. Ada Baskara, ada Ricis, ada Om Peri Salim. Aduh, kelibet lidahku ini ya Allah. Dibocorin terus nih sama wartawan. Kalau bukan dia yang ngasih duit aku marahin ini. Ya pokoknya aku senang kali, apalagi ini film pertamaku yang syuting di luar negeri. Wow. Ya gitu, jadi sangat senang sekali gitu. Oke, itu ya sangat. Mau udahlah, kamu nggak tahu tentang aku sama Arif. Aku nggak tahu niat orang itu apa. Arif,
Saya sudah salah menilai Islam. Percuma aku sholat, percuma aku berdoa kalau ini balasan dari doa-doaku. Saya benci dengan dunia ini. Ini waktunya Papa cerita semua. Begitu berbaik hati kepada masyarakat Indonesia di sekitarnya. Kemudian kalau orang makan aja nggak harus bayar gitu kan. Jadi artinya dia punya hati yang baik. Ya. Terus kemudian dia mendidik anak-anaknya termasuk Mo dan juga Gaby Mo dan Sabira gitu ya, dengan sangat baik sekali ya. Tapi di satu sisi yang lain dia itu manusia itu, makanya dikatakan manusia itu tidak sempurna. Dia punya sesuatu masa lalunya yang tidak berani dia ceritakan untuk anak-anaknya. Entah itu karena hal apa, atau dia merasa belum siap untuk diceritakan, atau dia merasa anak-anaknya belum siap. Tapi akhirnya itu menjadi senjata yang menusuk dirinya sendiri ketika sampai saatnya dia harus menceritakan itu gitu. Jadi itulah dia, bahwa manusia itu tidak selalu sempurna gitu. Walaupun kita lihat di mata umum gitu bahwa Bapak adalah orang yang sempurna, tapi kenyataannya. Terus kemudian kalau saya ingin katakan bahwa di dalam film ini punya nilai-nilai yang sangat baik sekali, saya pikir yang bisa menjadi tontonan yang baik untuk keluarga dan juga mungkin juga semua orang tanpa dibatasi usia, karena film ini mengandung seperti misalnya itu tuh ada yang saya gemes banget gitu, terus terang semalam kita baru nonton ya sama Yasmin ya, itu ada yang gua gemes banget terus terang sama lo gitu, walaupun kita syuting bareng. Tapi ketika adegan si Emir balik lagi, iya kan? Emir balik lagi nyariin Yasmin, terus dia yang dengan tanpa dosa gitu, yang kayak nggak merasa bahwa ini ada Mo kan gitu kan ya? Kenapa sih gitu kan? Jadi itulah. Tapi itu salah satu sisi yang kayaknya bikin orang gregetan gitu. Itu salah satu sisi yang bagus banget. Dan ada satu kalimat yang juga sangat baik sekali. Yang mungkin banyak sekali kalimat-kalimat indah yang ditulis oleh di bukunya Mbak Asma gitu. Salah satu kalimat yang saya ingat adalah kalau kalian sudah siap untuk jatuh cinta, kalian juga harus siap untuk patah hati. Ini pasti ada yang berat nih, ditinggalkan dan meninggalkan Ningxia dengan segala kenangannya. Enjoy the movie sih. Iya. Maksudnya kayak semoga kalian bisa memetik nilai-nilai positif dari film ini gitu. Karena aku sendiri, aku sangat amat bisa mendapatkan nilai-nilai positif dari film ini gitu. Wow, jadi Gap, kenapa sih Gap? Kenapa? Pelan-pelan. Ini pasti ada yang berat nih, ditinggalkan dan meninggalkan Ningxia dengan segala kenangannya. Aku terima kasih banget kalau misalnya Bu Asma dan Pak Guntur bisa kasih aku kesempatan ini. Oke. Gantung ya? Aku agak nungguin detik-detik selanjutnya ya. Tajahau. Oke. Aku 很感谢 Bu Asma, Pak Guntur, Pak Peter semuanya kasih aku kesempatan ini buat kok jadi Indonesia ya? Keren Gavio. Lanjutin aja nggak apa-apa Gavio. Maksudnya Indonesia Mandarin 很感谢给我这个机会能参与到《阿萨姆跟北京2》的这个电影里面。 Wah, tepuk tangan untuk Gavio. Terima kasih Gavio. Assalamualaikum. 我这样代替阿说我先生。 Wih, jawab malah bengong, Fi. 如果你们准备好了，我们就出发。 Ukti, jaga mata, jaga hati. Hey, halo. Movie is, maaf agak bahasa Inggris. Yes. Tadi aku mau kayak gitu, cuman kalian yang pasti tidak yakin kan? Iri, kalau iri. Yang mau aku sampaikan, one thing I really love about this movie is beneran ngajarin kita bahwa sometimes harta sebenarnya itu bukan di tujuannya, tapi di hartawan. bukan. Harta sebenarnya bukan di tujuan, tapi di perjalanannya, di prosesnya. Di prosesnya itu. Tapi aku ada pertanyaan
satu lagi yang agak berbeda dari Kak Gaby. Sebenarnya kamu itu berkumis atau tidak? Atau cuma di film ini aja? Tuntutan film? Itu tuntutan film semua. Oh gitu. Ya, aku berjenggot. Oke, terima kasih, boleh minta tepuk tangan. Happy birthday to 姐姐，我们先找阿里夫。阿里夫，他从6个月前 Udah 6 bulan Arif nggak terdaftar sebagai mahasiswa di kampus ini. Tapi bukannya peran sebagai Mo ini adalah bagaimana Pak Hartawan, Pak Guntur, Pak Peter, Bu Asma, dan juga Pak Niki di barisan belakang ini semua mereka bisa membuat suatu karakter, suatu cerita yang bisa menggugah sepertinya hati banyak orang. Dan karakter Mo ini juga sesuatu yang juga kita diskusikan dengan Bu Asma ya Bu. Pada saat proses reading kita mencoba menciptakan karakter ini, bagaimana karakter yang bisa dicintai tapi juga tetap masih memiliki kekurangan. Mungkin di sini tidak begitu digambarkan karena kekurangannya banyak dari masa lalunya, tapi kita juga lihat betapa Mo ini seorang manusia dan itu karakter yang tentunya sangat menarik untuk diperankan. Tapi aku mau tanya, ini pertanyaan. Malah baru bayarin kuliahnya dia ya? Wah, makin seru nih. Rip, kamu tahu nggak sekarang aku lagi di Ningxia, aku mau surprisein ulang tahun kamu. Semakin besar rasa cinta kita sama orang, makin besar. Bisa aku petik itu yang bukan untuk kita tidak akan berasa gampang. Jadi Tuhan itu udah punya jalannya dan udah punya tujuannya sendiri atau takdirnya untuk kita gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan apapun itu. Nice, oke. Nah, kalau yang berkesan dari karakter dari Kak Yasmin sendiri itu apa? Yang berkesan karakternya, aku ngerasa Aisyah ini orangnya bangor banget ya. Ya gemesin sih kayaknya ya. Ngeselin banget. Jadi waktu awal-awal aku baca skenario ini, aku ngerasa kayak gimana ya cara bikin penonton tuh empati kepada Aisyah, karena dia nggak pernah dengerin orang-orang di sekitarnya sama sekali. Tapi sampai akhirnya aku sadar bahwa Aisyah tuh udah gak punya siapa-siapa dan dia cuma bisa bersandar kepada Arif, which is masa depannya dia. Itu yang membuat dia rentan itu. Ada juga luka yang bisa dia buat ketika dia tiba-tiba hilang. Maaf kalau aku lancang, tapi sebenarnya kamu mau alaf karena siapa? Idealnya karena Allah. Cek, maaf ganggu istirahatnya, Mira mau kasih mukena. Dengerin gue, Mo itu punya Assalamualaikum Beijing 2 Lost in Ningxia, sebuah film karya Guntur Suhayanto. Saya baru selesai menonton film ini dan saya suka skenario-nya yang dibuat oleh Asma Nadia karena ceritanya berlapis-lapis. Keseluruhan film ini syuting di provinsi Hubei di Cina dan menceritakan tentang seorang gadis yang mencari kekasihnya yang Gosling ternyata menghilang di sana. Tetapi apa yang dia jumpai di sana, peristiwa-peristiwa di luar dugaan, termasuk sebuah komunitas orang Muslim di Ningxia, ada masjid yang paling tua, ada warung rumah makan yang dipunyai oleh Baba dan menyediakan makanan gratis atau hanya cukup membayar dengan 1 yen. Ini murah sekali. Dan saya ajukan supaya film ini bukan cuma sukses main di Indonesia, tapi juga semoga bisa tayang di Tiongkok sana. Terima kasih. perasaan sama lo, dia sayang banget sama lo. Mau nggak jadi imamku? Assalamualaikum, Bu Arif. Apa kabar dengan semua kebohonganmu, Ref? Aku takut kehilangan kamu. Gimana